Berbatasan dengan kota Yogyakarta, membuat desa Panggungharjo mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Namun, di sisi lain, laju perubahan peruntukan lahan semakin tinggi, terutama lahan persawahan, menjadi perumahan. Komoditas berupa air bersih, udara bersih, dan pangan sehat pun kian terabaikan. Menyadari kondisi tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi bertekad merevitalisasi dan reformasi birokrasi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, jadi pada kali ini kita di kelompok berapa nih? Dan kita mau ngapain nih kali ini? Nah, kita dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi sistem pengendalian manajemen yang berjudul Lurah Rasa Menteri. Nah, abis ini kita mau ngapain ya? Kenalan dulu kali ya. Baik, yang pertama dari Rimna dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Rimna Redita Berutarigan dengan NIM 120301201300278. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 120300121040130. Hai, aku Cinta Kurnia Febianti dengan NIM 12030130214. Halo, aku Ayat Tangga dengan NIM 120312012 Nah, sebenarnya kita nggak berempat doang. Bener. Kemana ya? Nah, kita cari tahu kemana anaknya. Oke, bentar. Kayaknya di sebelah tadi ada yang nyariin aku ya. Nah, permasalahannya, aku nyariin mereka, tapi mereka nggak ada. Oke, jadi langsung lanjut aja. Perkenalkan, Ibu Siti dan teman-teman semua. Aku Kevin Benedik dengan NIM 120301201300258 dan aku merupakan anggota kelima dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung lanjut aja ke penjelasan kelompok kami mengenai analisis video berjudul Lurah Rasa Menteri. Check it out. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu profil Pak Wahyudi Anggoro Hadi atau pengenalan singkat profil Pak Wahyudi Anggoro ini. Jadi Pak Wahyudi Anggoro Hadi atau kerap disapa Pak Wahyudi adalah Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat julukan sebagai Lurah Rasa Menteri. Beliau lahir pada tanggal 24 Juli 1979. Saat ini beliau telah menjabat di periode kedua. Periode pertama dimulai pada tahun 2012 hingga 2018 dan dilanjut pada periode yang kedua itu di tahun 2018 sampai 2024. Sebelum menjadi lurah, beliau adalah seorang apoteker di apotek milik keluarga. Dengan begitu, beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, jurusan farmasi dengan lama studi yaitu 11 tahun atau setara 22 semester, dengan lulus IPK terendah yang pernah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada yaitu sebesar 2,04. Walaupun begitu, beliau telah menuai penghargaan sebagai alumni berprestasi dalam bidang budaya pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2019 ia mendapatkan penghargaan kembali sebagai alumni yang berprestasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Kita next. Ke apa sih kultur yang ingin dibangun oleh Bapak Wahyu Anggoro Hadi selaku kepala desa di desa yang ia pimpin? Jadi, terdapat 4 kultur yang ingin beliau bangun. Kultur yang pertama itu adalah sistem administratif kependudukan yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hampir di seluruh desa-desa yang terdapat di penjuru Indonesia, sistem administratif kependudukannya masih jauh dari kata ideal. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, dan yang paling utama serta paling penting adalah masih minimnya literasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem administratif kependudukan. Sebab hal tersebut sangatlah penting dan tidak boleh dianggap sepele. Karena dengan adanya suatu sistem administratif kependudukan yang baik,
maka suatu desa dapat terpantau perkembangannya. Dalam hal ini adalah jumlah penduduk serta latar belakang penduduk. Jadi bisa disesuaikan pembangunannya di masa yang akan datang. Yang mana hal pertama ini atau kultur pertama yang ingin dibangun ini berhubungan dengan kultur selanjutnya yang ingin beliau bangun. Yang kedua adalah praktik administrasi pembangunan yang baik. Setelah sistem tersebut diperbaiki, tentunya perlu adanya praktik administrasi pembangunan yang baik untuk mendorong serta mewujudkan kemajuan pembangunan di desa yang beliau pimpin. Kultur yang ketiga adalah perencanaan dokumen keuangan yang transparan. Mungkin hal ini masihlah sering kali dianggap sepele oleh banyak penduduk desa. Namun, jika kita tarik bersama, hal ini sangat amat penting. Mengapa? Karena jika terdapat suatu perencanaan dokumen keuangan yang transparan, maka masyarakat dapat mengontrol kinerja dari pejabat publik yang memimpin desa mereka, sehingga pembangunan pun bisa terkontrol dan bisa didorong untuk segera tercapai. Dan juga untuk meminimalisir oknum-oknum nakal yang ingin menyelewengkan dana yang desa tersebut punya. Kultur yang terakhir yang ingin dibangun oleh beliau sendiri adalah praktik pelayanan prima satu atap dan satu pintu. Hal ini tentunya akan memudahkan sistem administrasi desa, karena jika masyarakat ingin mengakses atau melihat dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan administratif desa mereka, itu akan lebih mudah aksesnya karena tersedia dalam satu atap dan juga satu pintu. Dan pelayanan yang terjadi di desa pun tidaklah berbelit-belit ataupun bertele-tele. Demikian kultur yang ingin Bapak Wahyu bangun di desanya. Mari kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, nah berikutnya adalah gimana sih sebenarnya proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Pak Wahyudi ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa proses pengendalian manajemen ini kan sebenarnya terdiri atas 4 elemen ya. Yang pertama adalah detektor atau pelacak atau sensor, yang merupakan suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Nah, elemen kedua itu ada asesor atau penilai, di mana suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah efektor, yang merupakan suatu perangkat yang sering disebut dengan umpan balik, yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah elemen komunikator, yang merupakan perangkat yang menentukan informasi antara detektor dan asesor, ataupun antara asesor dan efektor. Kemudian, yang berikutnya menjadi pertanyaan, gimana sih sebenarnya Pak Wahyudi menerapkan keempat elemen ini dalam proses pengendalian manajemennya? Nah, jadi keempat elemen dasar ini berhasil diterapkan oleh Pak Wahyudi melalui hal berikut. Hal ini ditunjukkan ketika Pak Wahyudi sebagai detektor atau pelacak mendeteksi masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat desa. Nah, masalah-masalah itu berhasil dideteksi seperti kurangnya kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi dan sosial, kurangnya kesadaran kolektif masyarakat desa, serta potensi desa yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dari sinilah Pak Wahyudi ini selaku detektor yang tadi berusaha untuk mencari solusi apa sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, ketika alternatif-alternatif itu udah ditemukan, kembali lagi alternatif tersebut harus diseleksi nih. Kenapa? Karena perlu nih disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari desanya. Kiranya apakah alternatif tersebut itu menyanggupi anggaran dari desanya. Kalau misalnya enggak kan nggak mungkin diterapkan gitu. Nah, program yang ternyata berhasil diterapkan oleh Pak Wahyudi ini lumayan banyak loh teman-teman. Di antaranya adalah reformasi birokrasi, bank sampah tabungan emas, kartu sehat, kartu pintar, dan lain sebagainya. Nah,
Dengan dijalankannya beberapa program-program tersebut, kembali lagi program tersebut harus dievaluasi terkait seberapa jauh sih dampaknya yang dalam mengatasi masalah-masalah yang ada gitu. Jadi ternyata dapat dilihat bahwa program-program yang ditetapkan oleh Pak Wahyudi mampu membawa desa semakin maju secara ekonomi, sosial maupun politik. Jadi hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang didapat desa ini, yaitu sebagai desa terbaik tingkat daerah istimewa Yogyakarta tahun 2013, menjadi proyek percontohan desa ramah anak tingkat DIY, dan masih banyak hal lainnya. Nah, dalam pelaksanaan program-programnya ini, Pak Wahyudi juga melakukan komunikasi, di mana dia mengkomunikasikannya dengan baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu perangkat desa dan masyarakat desa, sehingga program-program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai strategi yang dapat diciptakan dan proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Pak Wahyudi selaku Lurah Desa Panggung-Harjo. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Struktur organisasi yang diterapkan oleh Desa Panggung-Harjo adalah struktur organisasi unit bisnis atau business unit organization. Dikatakan seperti itu karena terdapat 5 unit usaha dari lembaga Desa Panggung-Harjo, yaitu BUMDes, di mana para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan serta koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah untuk tiap lini produk atau output yang dihasilkan. Adapun 5 unit usaha di Desa Panggung-Harjo adalah: yang pertama, kelompok usaha pengelolaan sampah yang bergerak di fungsi sosial. Kedua, Kampung Mataraman yang merupakan wisata desa. Ketiga, The Pelataran yang merupakan rumah makan dan kafe. Yang keempat, PT Sinergi Panggung Lestari yang bergerak di bidang manufaktur pengekspor Tamanu Oil, bahan baku kosmetika. Dan yang kelima, Pasar Desa, yaitu pasar online yang memanfaatkan sumber daya desa. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi selaku Kepala Desa dalam mengelola SDM. Di antaranya yang pertama, reformasi birokrasi, yaitu merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa dengan memperluas dimensi pelayanan publik. Tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi menyangkut pelayanan barang dan jasa. Pada Maret tahun 2013 didirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Ini dilakukan dalam rangka untuk membangun pola relasi agar ada alasan lain bagi warga desa dan pemerintah desa untuk berkomunikasi. BUMDes merupakan lembaga unik yang harus dipandang dari 3 perspektif, yaitu pertama, perspektif ekonomi. Basis yang harus dimiliki oleh pengelola BUMDes adalah entrepreneurship. Yang kedua itu perspektif sosial. Di Panggung-Harjo itu, keberadaan BUMDes sekaligus digunakan untuk menjadi bagian dari instrumen jaring pengaman sosial untuk memberikan sumber penghidupan yang layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan. Yang ketiga itu adalah perspektif politik. Jadi BUMDes tadi bisa menjadi alat politik bagi pemerintah desa. Setidaknya itu untuk 2 hal, yaitu yang pertama sebagai alat politik untuk mendidik warga desa terkait dengan finansial literasi, terkait dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai alat politik untuk pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa mempunyai kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa, sehingga menjadi pintu masuk warga desa untuk berkuasa atas sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Lalu pada akhir 2013 didirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial atau BAPEL JPS. Ini mengurusi program Satu Rumah Satu Sarjana yang kemudian melalui beberapa skema itu ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada juga layanan kesehatan ibu dan anak, di mana seorang ibu hamil di Panggung-Harjo berhak atas pelayanan 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 3 kali pemeriksaan nifas, 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis, di mana pemerintah Desa Panggung-Harjo ini bekerja sama dengan Rumah Bersalin Laras Hati dan Klinik Bersalin Bidan Basuki untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan persalinan yang layak sehingga si bayi dapat lahir normal dan selamat. Lalu yang kedua itu melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Ini dilakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga desa untuk memasukkan orang-orang baru yang sekiranya mampu menjadi backbone yang sekiranya membangun tata kelola pemerintahan. Lalu yang ketiga itu adalah
mengembangkan sistem pengkajian berbasis kinerja, di mana yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik juga. Lalu yang terakhir adalah memperkuat keluarga secara struktural, yaitu melalui pengelolaan sampah. Jadi ada infrastruktur sosial, itu namanya bank sampah, untuk mendorong perubahan perilaku, di mana dulunya tabungan sampah itu satuannya adalah rupiah, lalu sejak 2019 kemudian dikaitkan dengan tabungan emas. Ini sekaligus diorientasikan untuk jaminan hari tua, di mana setiap bulannya itu 100 keluarga yang dulunya tidak punya tabungan jadi punya, dulunya tidak memilah sampah jadi memilah sampah, serta sekaligus untuk merubah mindset bagaimana perlunya finansial literasi. Baik, selanjutnya izinkan saya Cinta Kurnia untuk menjelaskan nilai-nilai yang dianut oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi menurut kelompok 11. Yang pertama, di sini kami melihat bahwa Pak Yudi ini memiliki nilai yakin bahwa peluang ada di setiap kondisi. Maksud kami di sini adalah Pak Wahyudi di sini beranggapan bahwa desa memiliki 3 komoditas strategis untuk masa depan dunia. Apa aja itu? Yang pertama ada desa punya air bersih, kedua punya udara bersih, yang ketiga pangan sehat. Nah, jika tidak cerdas dalam melihat peluang, hal sesederhana ini tidak akan terpikirkan oleh beliau. Yang kedua, Pak Wahyudi memiliki nilai transformatif. Di sini Pak Wahyudi berhasil membantu anggotanya, masyarakatnya, untuk melihat gambaran yang lebih besar. Secara bertahap, beliau membuat masyarakatnya sadar bahwa tindakan mereka memberi kontribusi pada tujuan yang lebih luas ketimbang sekadar memenuhi kepentingan diri sendiri. Perlahan membangun mindset untuk hidup yang lebih bersih, memiliki tabungan, dan mengajak masyarakat untuk memperjuangkan pendidikan sebagai salah satu cara untuk memangkas jarak kesenjangan sosial. Yang ketiga, Pak Yudi juga memiliki nilai keteladanan. Di sini, keteladanan menurut kelompok 11 yaitu sikap, sifat, dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan baik untuk ditiru maupun dicontoh. Di sini Pak Wahyudi menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dibingkai dengan keteladanan, barulah lahir suatu kepemimpinan. Pak Wahyudi memberi teladan dengan berangkat kerja lebih awal dari semua perangkat desa, lalu membersihkan kamar mandi, dan di kemudian hari, perangkat desa pun mengikuti beliau. Yang selanjutnya ada jujur. Sebelum Pak Wahyudi menjadi lurah, terpilih menjadi lurah, beliau bercita-cita untuk memberantas politik uang dengan melakukan tindakan nyata dan berbagai usaha di masyarakat seperti silaturahmi kepada para tokoh saat sebelum pemilihan kepala lurah. Yang selanjutnya ini Pak Wahyudi memiliki nilai agama dan juga kebudayaan. Di sini Pak Yudi bertekad untuk mengembalikan pranata sosial di desa yang sudah mulai hilang makanannya. Di sini pranata sosial merupakan bentuk pedoman ataupun pegangan masyarakat untuk pengendalian sosial. Yang selanjutnya, Pak Wahyudi juga memiliki nilai kekeluargaan. Seperti kata beliau, puncak dari relasi sosial adalah kekeluargaan. Hampir semua aspek permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah berakar pada keluarga, seperti ekonomi dan juga sosial. Oleh karena itu, beliau menginisiasi program yang dapat memaksimalkan fungsi keluarga seperti konsultasi gratis di counter lurah. Seperti contohnya ketika ada masyarakat yang sakit, ketika ada contohnya seperti ketika ada masyarakat yang utang, di situ lurah hadir, di situ kelurahan hadir untuk menyelesaikan masalah para masyarakatnya. Yang selanjutnya, yang terakhir ini ada gotong royong. Nilai yang dianggap Pak Wahyudi itu gotong royong. Pak Wahyudi mendorong baik warga maupun perangkat desa untuk bersama-sama membangun desa, sehingga tujuan dan mimpi-mimpi warga desa dapat tercapai. Implementasinya adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sebagai upaya pendayagunaan potensi desa yang mampu membangun perekonomian masyarakat. Lalu yang selanjutnya, apa sih hal-hal yang menginspirasi kelompok 11 setelah menganalisis video Lurah Rasa Menteri? Di sini, sosok Pak Wahyudi sangat inspiratif bagi kami dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa lulusan farmasi UGM dengan latar belakang keluarga yang banyak berprofesi sebagai apoteker. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa menjadi pemimpin desa Panggung Harjo yang mengagumkan dan berani menginisiasi perubahan besar. Meskipun lulus dengan IPK 2,04 saja, angka ini tidak mendefinisikan kualitas diri beliau.
Selain itu, Pak Lurah ini juga memiliki pola pikir yang inovatif, yang selalu menyelesaikan masalah dengan pikiran yang membangun, atau biasanya disebut dengan growth mindset. Beliau juga kreatif dan transformatif, namun tidak lupa dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Beliau selalu totalitas, selalu mengabdi dan melayani masyarakat desa Panggung Harjo. Beliau juga konsisten dengan pendiriannya dari awal masa jabatannya, yaitu tidak pernah mau memakai cara instan seperti korupsi, dan nepotisme. Beliau juga sering melakukan puluhan riset untuk terus meningkatkan program kerja yang dimilikinya. Oleh karena itu, mari kita teruskan perjuangan Pak Lurah Yudi dalam membangun negeri. Karena jika tidak mulai dari kita, siapa lagi? Baik, sekian hasil analisis dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom.